Hai, selamat datang di channel Pasti Bisa. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan contoh soal TKA dari situsnya Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan. Oke, sebelumnya kakak udah membahas tentang dari nomor 1 sampai nomor 11. Selanjutnya kakak akan membahas nomor 12. Oke, di sini ada soal. Perhatikan bentuk aljabar berikut. X ditambah 2 dikali X ditambah Y ditambah dengan X ditambah 2 dikali dengan 1 dikurang Y. Oke, berarti kita sederhanakan lagi, kita jabarkan lagi. Dari soalnya X ditambah 2 lalu dikalikan dengan X ditambah Y. Nah, ini kita kalikan pelangi. X dikali 3 sama dengan 3X. X dikali Y sama dengan XY. Lalu 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali Y sama dengan 2Y. Lalu kita kelompokkan. Ini ada yang bisa dikelompokkan. Oh, ini nggak ada yang bisa dikelompokkan karena semuanya beda nih. Ini ada X-nya, ini ada XY, ini tidak ada variabel sama sekali, ini ada variabel Y gitu, beda kan, jadi tidak perlu dikelompokkan, itu aja hasilnya. Selanjutnya kita kalikan yang X ditambah 2 lalu dikali dengan 1 min Y sama dengan X dikali 1 sama dengan X. X dikali min Y sama dengan min XY. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali min Y sama dengan min 2. Nah, karena ini ditambah, berarti yang ini ditambah dengan yang ini. Berarti menjadi 3X ditambah XY ditambah 6 ditambah 2Y. Lalu ditambah dengan X min XY ditambah 2 min 2 gitu. Karena ini penjumlahan ya, jadi ini nggak perlu dikasih kurung gitu. Kecuali kalau di sininya negatif, itu perlu dikasih kurung karena nanti hasilnya akan berbeda. Oke, berarti kita kelompokkan nih yang X sama X, yang X sama X, lalu yang XY sama XY, yang konstanta dengan konstanta. Bentar, ini ada yang salah nggak? X min XY 2. Oh, ini harusnya 2Y. Ini kan harusnya 2 dikali min Y berarti min 2Y. Ini juga harusnya min 2Y gitu. Berarti 6 sama 2, lalu selanjutnya 2Y dengan min 2Y. Oke. Di sini hasilnya menjadi 3X sama X. Berarti kalau nggak ada angkanya berarti kan angkanya 1. Maka 3 ditambah 1 yaitu 4. 4X. XY dikurang XY berarti ini habis ya. Nggak usah ditulis. Lalu 6 ditambah 2 berarti 8. 2Y dikurang 2Y ini juga habis, hasilnya 0. Nah, hasilnya adalah 4X ditambah 8. Ini dari pilihan ini nggak ada hasilnya kan, berarti kita sederhanakan nih. Berarti ini menjadi, di sini bisa menjadi 4X ditambah 2 gitu. Kenapa? Karena 4 dikali X menjadi 4X, lalu 4 dikali 2 menjadi 8, hasilnya sama. Maka hasilnya adalah yang A, 4 dikali X plus 2. Oke, selanjutnya di sini sebuah jasa pengantaran barang mengenai biaya sebagai berikut. Biaya tetap pemesanan sebesar 12.000. Berarti setiap pemesanan biayanya adalah 12.000. Lalu biaya pengantaran 4.000 per kilogram. Seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000. Berarti pelanggannya hanya memiliki uang 40.000 untuk 1 kali pemesanan jasa antar. Oke. Lalu yang pertama,
Lalu pertanyaannya berikut ini, manakah pernyataan yang benar tentang permasalahan tersebut? Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke. Yang pertama, apabila X menyatakan jarak pengantar dalam kilogram, maka permasalahan dapat dimodelkan dengan di sini biaya tetap pemesanan. Ini biaya pemesanannya nih. Sedangkan 4.000 ini adalah biaya pengantar. Kalau misalkan X menyatakan jarak pengantar, sama aja 4.000 X ditambah 12.000 kurang dari sama dengan 40.000. Ini benar ya, karena X ini jarak pengantar. Misalkan kalau misalkan jaraknya adalah 10 kg, berarti tinggal 10 kg dikali dengan 4.000, yaitu jasa pengantarnya, ditambah dengan jasa jasa pemesanan 12.000. Nah, biayanya adalah kurang dari sama dengan 40.000, karena kan uangnya hanya 40.000 gitu. Berarti pernyataan pertama adalah benar. Lalu yang kedua, jarak pengantar maksimum yang masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 kg. Oke, di sini kita coba. Kalau misalkan 7 kg berarti 7 dikali dengan tadi kan per kilogram biaya pengantarnya adalah 4.000. Berarti 7 dikali 4.000 sama dengan 28.000. Lalu ditambah dengan pemesanannya, yaitu 12.000 ditambah 12.000 sama dengan ini 40.000. Berarti pernyataannya adalah benar. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika jarak pengantar 8 kg maka biaya total melebihi anggaran. Oke, kita bisa dilihat dari pernyataan kedua ya. Ketika jaraknya adalah 7 kg, nah biayanya pas di 40 kg, maka kalau misalkan jarak pengantarnya adalah 8 kg, maka biaya totalnya akan melebihi anggaran. Berarti ini benar. Lalu pernyataan yang ketiga, penambahan jarak antar 1 kg akan menambahkan biaya sebesar 16.000. Oke, di sini dia setiap kilogram hanya 4.000, bukan 16.000. Berarti ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga adalah salah. Gitu. Jadi pernyataan yang benar hanya 1 sampai 3. Selanjutnya di sini misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linier atau SPL adalah sebagai berikut. Persamaan yang pertama yaitu 2x plus AY sama dengan 4. Persamaan yang kedua BX min 2Y sama dengan min 1. Nah, ini ada diketahui bahwa XY-nya 5 sama min 2. 5-nya itu sebagai X, sedangkan min 2-nya sebagai Y. Nah, berarti kita harus tahu nih A-nya berapa, B-nya berapa. Maka di sini 2x ditambah AY sama dengan 4. Kita tahu nih X-nya adalah 5. Berarti X di sini kita rubah jadi 5. 5 ditambah AY sama dengan 4. Maka 10 plus AY sama dengan 4. Maka AY sama dengan 4 min 10. Oh, maaf. Salah. Harusnya Y-nya juga disubstitusin karena X sama Y-nya udah ada. Berarti 2X ditambah AY sama dengan 4. 2X-nya dirubah jadi 5. Ditambah A, Y-nya dirubah jadi min 2. Min 2 sama dengan 4. 2 dikali 5 yaitu 10. A dikali min 2 menjadi min 2A sama dengan 4. 10-nya pindah ke sebelah kanan, berarti min 2A sama dengan 4 min 10. Min 2A sama dengan min 6, maka A-nya didapat adalah 3. A-nya 3, maka A merupakan bilangan prima. 3 adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, karena 3 itu adalah bilangan prima, berarti ini jawabannya benar.
Lalu yang kedua, BX min 2Y sama dengan min 1. Berarti B dikali X-nya 5, min 2 dikali Y-nya min 2 sama dengan min 1. B dikali 5 yaitu 5B. Min 2 dikali min 2 jadinya plus 4 sama dengan min 1. 5B sama dengan min 1 min 4. Maka 5B sama dengan min 5. Maka didapat B-nya adalah min 1. B merupakan bilangan ganjil. Ini benar ya. Lalu yang ketiga, 10A ditambah B sama dengan 31. Berarti kita cek. 10A ditambah B sama dengan 31. 10 dikali A-nya adalah 3, ditambah B-nya adalah min 1 sama dengan 31. 10 dikali 3 adalah 30, plus ketemu minus jadi min 1 sama dengan 31. 30 dikurang 1 adalah 29. Nah, 29 tidak sama dengan 31. Berarti pernyataan yang C adalah salah. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi batang logam dengan fungsi Fx sama dengan 5x plus 10. Menyatakan berat total yaitu kilogram untuk X batang logam. Jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berapa total berat logam yang dihasilkan? Oke, di sini kita tahu bahwa fungsinya adalah 5x plus 10. Lalu X adalah batang logam. Yang ditanya, ketika memproduksi 7 batang logam, maka total berat logamnya yang dihasilkan menjadi berarti awalnya adalah Fx sama dengan 5x ditambah 10. Maka Fx ketika 7 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 10. Sama dengan 5 dikali 7 hasilnya 35 ditambah 10 sama dengan 35 ditambah 10 hasilnya adalah 45. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya di sini. Nomor 16. Oke, nomor 16 ada pola nih. Lalu jika pola tersebut berlanjut, maka jumlah titik pada pola ke-1 ada pola ke-6 adalah Berarti pola ke-1 adalah 1, pola kedua adalah 3, pola ketiga adalah 6, pola keempat adalah berapa nih? 10. Oke, kita tahu nih setiap naik satu pola itu akan naik ditambah 1. Ini 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Berarti ini harus ditambah 5. 10 tambah 5 adalah 15, ditambah lagi ditambah 6. 15 ditambah 6 hasilnya adalah 21. Berarti pola ke-6 adalah 21. Ini yang C. Oke, selanjutnya nomor 17. Seorang tukang memotong papan kayu dengan berbagai ukuran panjang. Potongan pertama panjangnya adalah 240 cm dan setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm. Dari potongan sebelumnya, tukang tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang potongan kayu yang dihasilkan. Oke, kita tahu nih bahwa potongan pertama adalah 240 cm. Lalu setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm. Lalu dari potongan sebelumnya, tukang tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Oke, berarti kita tahu nih, kita pakai barisan aritmatika. Kita tahu A-nya adalah 240. Lalu B-nya adalah negatif 12 karena kan dikurang 12 kan.
Nah, yang ditanya, panjang potongan kelima adalah 190. Berarti kita cek U5 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan A-nya adalah 240 ditambah N-nya 5. Berarti 5 dikurang 1, B-nya adalah min 12. Sama dengan 240 ditambah 4 dikali min 12. Sama dengan 240. 4 dikali min 12 adalah min 48. Berarti sama dengan 240 dikurang 48, hasilnya adalah 192. Berarti pernyataan yang ini adalah salah. Lalu yang kedua, panjang potongan terakhir adalah 144. Oke, di sini di soal adalah tukang tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Berarti potongan terakhir adalah U9. Kita cek U9 sama dengan A ditambah N-1 B. Sama dengan A-nya 240 ditambah N-nya 9 dikurang 1 dikali B-nya min 12. Sama dengan 240 ditambah 8 dikali min 12. Sama dengan 8 dikali min 12, hasilnya adalah min 96. Sama dengan 240 dikurang 96, hasilnya adalah 144. Berarti yang B itu benar. Selanjutnya yang C, selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8. Oke, kita tahu bahwa setiap potongan lebih pendek dari 12. Kalau misalkan U1 adalah 240, berarti U2 sama dengan 240 dikurang 12. Hasilnya adalah 228. Sedangkan untuk U8 berarti sama aja kan U9-nya adalah 144. Berarti 144 ditambah dengan 12, hasilnya adalah 156. Nah, karena yang ditanya adalah selisihnya, berarti tinggal dikurang. U2 dikurang U8, yaitu 228 dikurang 156. Hasilnya adalah 72. Berarti ini adalah benar. Tuh. Oke, selanjutnya nomor 18. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Oke. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Jika benar sudut A adalah 50 derajat, sudut A tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Besar sudut D adalah 50 derajat. Yang ditanya adalah ini. Oke, ini sudut A dengan sudut D itu adalah sama ya. Letaknya tuh sama. Jadi sudut D adalah 50 derajat, ini benar. Yang B, besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus, yaitu sebesar 50 derajat. Sudut C ini. Oke, di sini kan kalau misalkan garis yang sehadap ini
ini sama ini adalah sama kan, 50 derajat. Kalau berpelurus berarti ini adalah 130 derajat. Harusnya yang C adalah 130 derajat. Nah, ini adalah salah. Terus sudut B dan E sama besar, yaitu 130. Sudut B dan E. B ini karena A-nya 50 maka B-nya 130 derajat. Yang E sama aja, D itu kan tadi 50 derajat kan, dia sehadap sama ini 50 derajat. Berarti E-nya 130 derajat. Ini benar. Oke. Selanjutnya nomor 19. Ada 2 buah segitiga siku-siku. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang bangun segitiga pada gambar tersebut. Oke. Di sini yang pertama, segitiga ABD. Segitiga ABD dan segitiga CAD adalah saling sebangun. Berarti ini benar ya. Pernyataan 1 benar, dia sebangun. Lalu yang B, panjang sisi BC adalah 15 cm. BC berarti kita cari ini ya. Yang kita cari ini BC. Nah, untuk menentukan sisi BC kita pakai rumus AB kuadrat sama dengan BD dikali dengan BC. Di sini AB-nya berarti kan 12 kuadrat sama dengan BD-nya 9,6 dikali dengan BC. Maka ini 144 sama dengan 9,6 dikali dengan BC. Maka BC sama dengan 144 dibagi dengan 9,6. Oke, atau BC sama dengan 144 dibagi dengan 96 per 10 gitu. Sama dengan 1440 per 96. Hasilnya adalah 15. Oke, ini berarti benar. Yang ketiga, panjang sisi AC adalah 10. AC yang ditanya ini AC. Oke, berarti kan yang ditanya sisi AC ini kan. Nah, untuk segitiga yang besar ini siku-sikunya ini hapus dulu coba. Kita hapus dulu yang ini. Nah, untuk segitiga yang besar ini nih, dia siku-sikunya ada di sini. Berarti untuk menentukan sisi AC, AC sama dengan akar dari BC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Sama dengan akar dari BC. BC-nya itu kan tadi 15. Berarti 15 kuadrat dikurang AB-nya 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225 dikurang 12 kuadrat yaitu 144. Sama dengan akar dari 81 hasilnya adalah 9 cm. Berarti yang C adalah salah. Oke, selanjutnya nomor 20. Di sebuah taman kota berbentuk persegi panjang, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang terletak tepat di tengah-tengah taman, seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 3,5 meter. Lalu ada persegi panjang dengan panjangnya 20 dan lebarnya adalah 14 meter. Area taman lainnya, area hijau pada gambar akan ditanami rumput. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang luas area kolam dan area yang ditanami rumput. Gunakan P
pi sama dengan 22/7. Oke, yang A, selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter kuadrat. Berarti kita harus mencari kedua luasnya dulu. Luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Tadi kan pi-nya 22/7 dikali R-nya 3,5 dikali 3,5 sama dengan 22/7 dikali 35/10 dikali 35/10 sama dengan ini menjadi 5 berarti 22 dikali 5 dikali 35/10 dikali 10 sama dengan 22 dikali 5 dikali 35 hasilnya adalah 3850 dibagi 100. Ini nolnya coret, maka menjadi 385/10, hasilnya menjadi 38,5. Berarti untuk luas lingkaran yaitu 38,5. Selanjutnya untuk luas persegi panjang, berarti luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20 dikali lebarnya 14 sama dengan 280 cm2. Selisihnya berarti kan 280 dikurang dengan 38,5 hasilnya adalah 241,5. Pernyataan ini selisihnya adalah lebih dari 240. Ini kan 241,5. Berarti pernyataan 1 adalah benar. Lalu pernyataan 2, jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter kuadrat. Oke, kita berarti hitung lagi di sini ya. Luas lingkaran berarti pi R kuadrat sama dengan 22/7 dikali R-nya tadi kan kalau misalkan diameter kolam ditambah 1, tadi kan sebelumnya itu kalau misalkan jari-jarinya 3,5 berarti kan diameternya adalah 7 kan, karena kan 3,5 dikali 2 yaitu 7. Nah kalau misalkan diameternya kolam ditambah 1 meter berarti kan menjadi 8 kan. Maka di sini kalau misalkan diameternya adalah 8, maka jari-jarinya adalah 4. Berarti di sini 4 dikali 4. Oke, berarti 22 dikali 22 dikali 4 dikali 4 hasilnya ada 352 dibagi 7. Hasilnya menjadi 50,24. Selanjutnya di sini karena yang ditanya adalah luas kolam bertambah lebih dari 7 meter, berarti kita kurangkan dengan hasil yang ini dengan hasil yang ini. 50,24 dikurang dengan 38,5. Oke, kurang. Ini 4-nya turun. Ini minjem berarti kan 12 kurang 5 7. Ini udah dipinjem jadi 9 kurang 8 1. Ini udah dipinjam jadi 4 dikurang 3 hasilnya 1. Nah, hasilnya adalah 11,74. Berarti yang B, luas kolam bertambah lebih dari 7, ini berarti benar ya. Lalu yang C, luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Tadi yang ditanami rumput ini kan mana tuh? Selisihnya adalah 241,5 kan, berarti dia adalah salah, harusnya lebih. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai sini dulu, sampai nomor 20 dulu. Untuk selanjutnya akan di video selanjutnya. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja. Bye.